Nah, misalnya ya, jadi kita berikan IP dulu untuk PC ini. Kita coba ping ke sini ya. Kita berikan IP dulu 192.168.1.2 harus diberikan gateway ya, ingat 192.168.1.1. Nah, yang di LPPM kita coba berikan IP juga 192.168.3.2. Ini 192.168.3.1 ya untuk gateway-nya. Nah, sekarang kita coba ping dari PC 4 ke PC 2 yang ada di LPPM. Ini ya, ping 192.168.3.2 ya. Nah, jadi akan terlihat replay ya, destination host unreachable. Nah, yang replay dari IP 1.1 dari sini yang replay. Artinya apa? Si router mengkonfirmasi bahwa tujuannya itu tidak ditemukan. Ya, karena apa ya? Karena tabel routingnya belum ada. Sehingga kita perlu dan harus ya mendaftarkan network-network yang tidak ada pada tabel routing secara manual. Ya. Oke, kita langsung aja untuk mengkonfigurasi tabel routingnya ya. Kita masuk ke global configuration ya. Nah, cara mendaftarkannya dengan routing statis itu ya dengan cara IP ya, route. Nah, IP route, kemudian tujuannya kemana, networknya ya. Ini harus IP network yang dimasukkan 192.168.3.0 ya networknya. Kemudian netmasknya 255.255.0. Nah, selanjutnya next hop ya. Next hop itu kemana? Next hop itu adalah kalau ingin ke network ini ya, dari sini mau ke sini itu bisa lewat mana saja ya. Jadi keluar lewat mana? Nah, bisa keluar lewat ini, bisa juga keluar lewat sini gitu ya. Jadi keluarnya lewat next hub-nya yaitu 6.1 di sini, atau bisa keluar lewat 5.2. Bukan IP interface yang terhubung pada router ini, tapi pada next routernya ya. Nah, ini 6.1 atau 5.2 seperti itu. Jadi kita buat IP 192.168.6.1 ya. Bisa lewat 6.1 ini, atau nah ini kita bisa tekan ke atas ya untuk melihat konfigurasi yang sebelumnya. Nah, ini 6.1 kita ganti atau bisa 5.2 itu. Oke, sudah, yang ini sudah didaftarkan ke tabel routing. Selanjutnya yang 7.0 ya, IP route 192.168.7.0 ya, 255.255.255.0. Nah, ini juga sama. Mau keluar lewat mana? Bisa lewat sini, bisa lewat sini. Ya, jadi sama. 192.168.6.1 bisa, atau lewat 5.2 ya. Berikutnya yang 4, network 4.0. IP route 192.168.4.0 ya, 255.255.255.0. Itu juga sama ya. Jadi bisa keluar lewat sini atau bisa lewat sini. Ya. Oke. Kita masukkan 192.168.6.1 bisa, atau lewat 5.2 juga. Nah, sudah. Kita coba lihat untuk tabel routingnya. Show IP route. Oke, sudah. Nah, sudah ya. Jadi
kita lihat di sini network 3.0 itu bisa lewat, ada dua ya, jadi bisa via 61, bisa 52. Kemudian 4.0 juga bisa lewat situ ya, 61 atau 52. Nah, artinya semua network sudah terdaftar pada router 0 ya. Itu ya. Nah, setelah kita mengkonfigurasi ini, kita mau ping ke sini, apakah sudah berhasil? Kita coba. Oke. Nah, ternyata muncul request timeout. Nah, mengapa? Mengapa bisa request timeout padahal sudah didaftarkan networknya ke tabel routing ini ya. Jadi penjelasannya begini. Ketika paket itu masuk ke router, nah router ini sudah tahu bahwa oke, kalau mau ke 3.2 ini kamu keluar lewat 61 aja. Oke, paketnya keluar lewat 61 ya. Kemudian diterima di sini. Nah, dalam komunikasi data, ketika paket diterima, maka si penerima itu harus mengirimkan konfirmasi bahwa paket itu sudah diterima atau belum. Itu. Jadi tidak bisa ketika kita mengirim paket ya ke sini, kemudian dianggap komunikasi sudah berjalan. Nah, belum. Ya. Jadi ketika mengirim paket ya, maka si penerima itu harus mengirimkan konfirmasi balik ke yang mengirim bahwa oke, paket sudah diterima. Ya, jadi ketika dia mengirim, diterima di PC ini, nah si PC ini akan mengirimkan paket kembali gitu ya. Ya, konfirmasi gitu. Nah, ketika mengirimkan konfirmasi, ternyata di router ini nggak tahu alamatnya karena ya belum ada. Kita lihat ya, show IP route. Nah, ternyata di router 1 itu ya belum ada alamat, belum ada tabel routingnya di sini, sehingga router 1 ini bingung mau mengirimkan konfirmasinya kemana, sehingga paket konfirmasi akan di drop di router ini, nggak nyampe informasinya ke sini ya. Nah, maka dari itu kita juga harus mengkonfigurasi tabel routing statis pada router 1. Tidak bisa hanya mengkonfigurasi routing statisnya di satu router saja. Harus dari kedua router atau ya semua router dikonfigurasi routing statis ya. Oke. Kita akan konfigurasi routing statis di sini. Konfigur terminal ya. Nah, yang belum terdaftar yang mana saja? Kalau di sini yang sudah terhubung atau terdaftar yang network 3.0 ini terhubung, sudah terdaftar. Kemudian 6 ini ya, 6.0 sama 7.0 sudah terdaftar di sini. Sehingga kita perlu mendaftarkan 5.0, 2.0, 1.0 dan 4 ya. Oke, kita langsung saja masukkan IP route 192.168. Kemudian kita lihat 1 ya. 1.0 255.255.255.0. Nah, itu dia bisa keluar lewat mana? Jadi kalau mau ke 1.0, si router ini mengatakan bahwa oke, kita bisa keluar lewat ini ya. 6.2 atau ya ini. Next routernya 7.1 ya. Jadi 192.168.6.2 atau kita bisa mengarahkannya ke 7.1. Nah, seperti itu. 1.0 sudah. Kemudian kita daftarkan yang 1.2 IP route 192.168 2.0 255.255.255.0. Jadi keluaran juga sama ya, 192.168 bisa keluar lewat sini atau ke sini. Jadi sama, semua sama. 7.1 atau 6.2.
Oke, sudah yang 2. Selanjutnya yang 5 ya, network 5. IP route 192.168.5.0 sorry 0 itu keluarnya juga sama 192.168 6.2 bisa ya, atau bisa lewat 7.1. Oke, yang terakhir adalah network 4.0 ya, ruangannya BAK. IP route 192.168.4.0.255.255.255.0 192.168.6.2 atau 7.1. Oke. Nah, kita lihat sekarang show IP route. Nah, jadi sudah ada penambahan tabel routing ya pada router 1. Jadi untuk network 1.0 sudah ada, 2.0 sudah ada, 3 sudah ada, 4, 5, 6, 7 juga semua sudah ada. Ya. Nah, sekarang kalau kita coba ping dari sini. Oke, sudah replay. Ya. Jadi sudah ada replay dari 3.2. Time out. Ini kenapa time out? Kita coba ulang ya. Wah, ini oke. Ping 92.168.3.2. Ya. Oke, selanjut kita coba dengan PC yang lain ya. 3.2 92.168 3.3 gitu ya. 92.168 3.1. Oke. Kita coba ping yang 3.3 ya. Ya, masih mencari. Oke, kenapa ada timeout? Jadi karena paket itu dia kirim ke sini. Nah, dari sini ternyata dia paket itu ada yang dikirim ke sini, ada yang dikirim ke sini gitu. Ya. Sehingga ketika paket lewat sini itu sudah sukses, tapi ada paket yang dikirim ke sini. Nah, ternyata di sini belum dikonfigurasi untuk tabel routingnya ya. Sehingga kita harus menambahkan tabel routing juga ke router ini. Ya.